Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 29 April 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan memulangkan 37 orang dari total 40 orang yang sempat ditangkap oleh tim sus gabungan intelijen Kodam 14 Hasanuddin. Pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, nyaris diamuk warga semalam. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers yang digelar pada Selasa pagi terkait dengan keberhasilan pengungkapan kasus narkoba dan pemusnahan barang bukti narkoba periode Februari hingga Maret 2025. Di informasi pertama pemirsa, Kepolisian daerah Sulawesi Selatan memulangkan 37 orang dari total 40 orang yang sempat ditangkap oleh tim sus gabungan intelijen Kodam 14 Hasanuddin di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terkait dugaan penipuan online. Adapun 3 orang lainnya kini dalam pendalaman lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan menerima 40 orang yang ditangkap oleh Denintel Kodam 14 Hasanuddin terkait kasus dugaan penipuan online. Usai diserah terimakan, polisi melakukan investigasi berbasis scientific investigation dengan analisis digital forensik terhadap barang bukti elektronik yang disita. Dari 144 handphone yang telah diamankan, 20 diantaranya telah berhasil diangkat datanya. Hasil sementara telah ditemukan adanya 41 orang yang menjadi korban penipuan dengan 3 modus operandi, yakni jual beli handphone, investasi dalam negeri, dan investasi luar negeri. Dari 40 korban yang teridentifikasi tersebut, hanya ada 3 korban yang bersedia diperiksa lebih lanjut. Mereka berasal dari Jawa Timur dengan kerugian 8 juta rupiah, dari Pontianak dengan kerugian 3 juta rupiah, dan Singapura dengan kerugian 30 juta rupiah. Berdasarkan hasil digital forensik, polisi berhasil mengidentifikasi 3 pelaku yang kini dilakukan pendalaman lebih lanjut. Adapun 37 orang lainnya telah dipulangkan lantaran belum memenuhi unsur untuk proses hukum lebih lanjut dan berstatus wajib lapor. Oleh polisi, kasus dugaan penipuan online ini merupakan delik aduan sehingga memerlukan laporan dari korban. Kita melakukan investigasi, investigasi dengan melakukan digital forensik. Kita mengangkat data, kemudian kita menganalisis, disitulah nanti ketahuan apa yang mereka lakukan. Sebelumnya, operasi yang digelar oleh tim sus gabungan intelijen Kodam 14 Hasanuddin berhasil mengamankan sebuah rumah besar yang dijadikan markas dari para pelaku dan berhasil mengamankan 40 orang terduga pelaku penipuan online. Selain menangkap para pelaku, sejumlah barang bukti diantaranya 144 unit handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi, 8 unit laptop, 4 senjata tajam, 1 unit alat cetak resi, 1 unit HT, 1 buah jam tangan, 2 buah kunci motor, dan 10 kartu perdana. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mengaku menjadi korban penipuan dengan modus mencatut nama pejabat TNI. Tak hanya masyarakat umum, korban juga berasal dari lingkungan internal TNI sendiri yang mengalami kerugian hingga mencapai 1,6 miliar rupiah terkait penipuan investasi saham. Dari Humas Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV.
Pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, nyaris diamuk warga semalam. Beruntung polisi sigap mengamankan situasi sehingga pelaku dan penadah motor curian selamat dari maut. Petugas kepolisian dari Polres Bangli ini berupaya untuk menenangkan massa yang emosi terhadap pelaku aksi pencurian sepeda motor yang berhasil diamankan oleh warga. Emosi warga tersulut lantaran pelaku berbelit-belit saat diinterogasi di kantor desa setempat. Untuk mengendalikan situasi, polisi langsung mengamankan pelaku dan pemulung yang diduga penadah tersebut ke Mapolres Bangli. Peristiwa bermula ketika salah satu warga, Wayan Chandra, kehilangan sepeda motor saat diparkirkan sepekan lalu. Dan berselang beberapa hari kemudian, korban justru melihat sepeda motornya di atas mobil pengangkut barang bekas milik seorang pemulung yang diduga penadah berinisial RW asal Jember. Korban bersama warga pun mencegat mobil tersebut dan menanyakan asal-usul motor tersebut. Hingga akhirnya diketahui motor korban tersebut telah dijual oleh pelaku pencurian berinisial S asal Jawa Timur yang bekerja sebagai buruh proyek di Desa Songan. Kemudian warga pun langsung mengamankan terduga pelaku di rumah kontrakan tempatnya ia bekerja untuk kemudian digiring ke kantor Desa Songan. Si korban ini melihat kendaraannya ada di atas mobil yang memiliki tabel ada. Kemudian si korban ini menghentikan kendaraan itu, kemudian menanyakan berkaitan asal-usul daripada kendaraan yang ada di atas mobil. Nah, kemudian diarahkan ataupun diantar menuju ke pelaku yang berinisial S. Mungkin pada saat di situ ya terjadi selisih dalam pemberian informasi ataupun si pelaku ini agak sedikit berbelat-belit, ya di situ memang sempat memicu emosi daripada masyarakat yang ada di situ. Ya, jadi pada saat itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya diarahkan ke kantor desa bersama-sama dengan Babin Kapolres sampai tim dari Polsek Kintamani dengan Polres Bangli hadir menjemput untuk dievakuasi dibawa ke Polres Bangli. Atas perbuatannya itu pelaku disangkakan melanggar pasal KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Untuk penadahnya diancam pidana paling lama 4 tahun. Dari Humas Polres Bangli, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah berhasil mengungkap kasus pembukaan lahan tanpa izin di Kabupaten Lamandau. Kasus ini terungkap setelah PT Grace Putri Perdana melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Kalteng pada 11 September 2024. Selamat siang dan salam presisi. Pemirsa, Krimsus Polda Kalimantan Tengah melakukan pengungkapan tindak pidana ekonomi terkait penyalahgunaan penyaluran pupuk subsidi di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Seorang pria berinisial M diamankan karena diduga membuka lahan seluas 102 hektar tanpa izin di kawasan hutan produksi tetap milik PT Grace Putri Perdana. Aksi ini dilakukan sejak Juni hingga 24 Agustus 2024 di Desa Suja, Kecamatan Lamandau. Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan bahwa lahan tersebut digunakan untuk kegiatan perkebunan sawit namun tanpa legalitas yang sah. Dari hasil penyidikan, polisi mengamankan barang bukti berupa lahan yang telah dibuka dan 33 surat pernyataan penguasaan fisik di bidang tanah tertanggal pada 24 Agustus 2023. Selain itu, dokumen penting lainnya juga turut diamankan, seperti laporan dari PT Grace Putri Perdana dan salinan SK Menteri LHK yang berkaitan dengan izin usaha hutan kayu perusahaan tersebut. Dugaan terhadap pelaku yaitu pasal 6 ayat 1, junto pasal 1 sub 3E, Undang-Undang Nomor 7 tahun 55 tentang pengusut
penuntutan peradilan tindak pidana kopi junto pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan Presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, junto pasal 4 ayat 1 huruf A, junto pasal 8 ayat 1 Peraturan Perundang-undangan nomor 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang dalam pengawasan, di mana yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000. Ancaman hukumannya yaitu penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal 7,5 miliar. Dari hasil analisis ahli lingkungan, kerusakan yang ditimbulkan akibat aktivitas ilegal ini diperkirakan menyebabkan kerugian mencapai lebih dari 210 miliar. Kabid Humas, langsung aja teknis ya. Ini tersangkanya saudara M, itu kerugiannya 210 miliar dari kerugian ekologis, kerugian ekonomis, dan pemulihan lingkungan. Itu sudah dihitung oleh ahli. Kami sudah memeriksa 4 ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, dari BPKH wilayah 10 Palangkaraya, kemudian kantor BPHP wilayah 10 Palangkaraya, dan dari akademisi dosen IPB Profesor Dr. Insinyur Basuki Wasis. Polda Kalimantan tengah menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas pelanggaran di bidang kehutanan demi menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polabid Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Dalam rangka mendukung Asta Cita dalam memberantas peredaran gelap narkotika, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers yang digelar pada Selasa pagi terkait dengan keberhasilan pengungkapan kasus narkoba dan pemusnahan barang bukti narkoba periode Februari hingga Maret 2025. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba, Kombes Pol Ahmad David, didampingi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Dalam konferensi pers tersebut, aparat menyampaikan keberhasilan pengungkapan kasus Satuan Subdit Tindak Pidana Narkoba sepanjang periode Februari hingga Maret 2025. Sebanyak 27 orang tersangka yang berhasil diamankan ditampilkan kepada publik. Mereka diduga merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika baik lokal maupun internasional. Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 172.991 gram ganja, 12.726 gram sabu, dan 23.025 butir ekstasi. Seluruh barang bukti ini kemudian dimusnahkan secara simbolis oleh jajaran Polda Metro Jaya bersama perwakilan Kejaksaan, Bea Cukai, dan BPOM DKJ Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita yang bertujuan memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika yang mengancam generasi masa depan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait keberhasilan pengungkapan kasus Satuan Subdit Tindak Pidana Narkoba serta kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika periode Februari hingga Maret 2025 bertempat di depan gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Selasa 29 April 2025.
Pemirsa Polri TV melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya baru saja menggelar konferensi pers terkait dengan keberhasilan pengungkapan kasus Satuan Subdit Tindak Pidana Narkoba dan juga pemusnahan barang bukti narkotika dalam periode Februari hingga Maret tahun 2025. Tentunya bertepatan hari ini pada Selasa 29 April 2025. Dan konferensi pers tadi dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Ahmad David, dan didampingi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, beserta Irwasda Kombes Pol Nurkolis dan para Kasubdit, serta perwakilan Bea dan Cukai, kemudian lembaga penegak hukum tentunya di wilayah Jakarta. Dan pemirsa, keberhasilan ini tentunya berkat kerja keras dari jajaran satuan kerja mulai dari tingkat Polsek kemudian juga Polres yang berada di bawah naungan atau di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pemirsa, tadi juga turut dihadirkan kepada halayak umum yaitu 27 tersangka yang diduga terlibat jaringan lokal hingga internasional. Dan total jumlah barang bukti yang berhasil penyidik amankan dari para pelaku dan nantinya akan dimusnahkan yaitu berupa ganja sebanyak 172.991 gram, kemudian sabu 12.726 gram dan ekstasi sebanyak 23.000 butir. Pemirsa, para tersangka tadi dikenakan pasal 114 ayat 2 subsider, kemudian pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dan pemirsa, tadi setelah dilaksanakan konferensi pers, kemudian dari barang bukti yang telah penyidik amankan, selanjutnya dilaksanakan penandatanganan berita acara untuk pemusnahan barang bukti tentunya oleh jajaran kepolisian, kemudian juga Kejaksaan Tinggi dan lembaga terkait. Dan setelah dilaksanakan penandatanganan pemusnahan barang bukti, selanjutnya dilakukan pemusnahan barang bukti secara simbolis dan juga secara bersama-sama tentunya oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol Ade Ari, kemudian juga Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol Ahmad David dan perwakilan dari Kejaksaan Tinggi, kemudian juga Bea dan Cukai, BNBP hingga BPOM di Jakarta. Dan pemirsa, tentunya dari sisa-sisa barang bukti atau obat-obat terlarang narkotika yang tadi sisa dari pemusnahan tentunya selanjutnya akan dimusnahkan secara keseluruhan dengan insinerator di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, tentunya dengan alat insinerator yang bersuhu sangat tinggi untuk memastikan bahwa tidak ada satupun narkotika yang tersisa. Dan pemirsa, tentunya Polda Metro Jaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kemudian juga memberantas narkoba untuk menciptakan lingkungan yang sehat, kemudian juga lingkungan yang aman dari bahaya narkotika. Kemudian juga konferensi pers ini merupakan bagian dari implementasi program Astacita yang digagas untuk memperkuat komitmen dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Dan bagi Anda pemirsa yang menemukan indikasi kecurigaan adanya peredaran obat terlarang atau narkotika di sekitar Anda, jangan sungkan untuk melapor kepada aparat polisi atau Anda dapat menghubungi layanan secara online yaitu di 110. Melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, kembali ke studio.
Terima kasih Aisyah Baharsyah, reporter Polri TV atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.